Shalom, salam damai sejahtera Bapak Ibu, Saudara dan Saudariku terkasih dalam Kristus. Senang berjumpa kembali dengan Anda dalam permenungan harian Sabda Tuhan, Embun Sabda pada hari Minggu biasa ke-25, 18 September 2022. Semoga Anda sehat, tetap semangat, tetap tersenyum, dan tetap berpengharapan pada Tuhan kita Yesus Kristus. Anda selalu dalam lindungan kasih Tuhan. Buat saudara dan saudariku yang sakit, saya berdoa dalam nama Tuhan Yesus, Anda sembuh. Saudara dan saudariku, di hari Minggu biasa yang ke-25 ini, saya ajak Anda memfokuskan pada bacaan Injil dan merenungkan tema hidup mengabdi kepada Allah. Saudara dan saudariku, mari sebelum kita dengarkan dan renungkan firman Tuhan, kita tandai diri kita dengan tanda keselamatan dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Injil suci menurut Lukas bab 16 ayat 1 sampai 13. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Ada seorang kaya yang mempunyai seorang bendahara. Kepadanya disampaikan tuduhan bahwa bendahara itu menghamburkan miliknya. Lalu si kaya itu memanggil bendahara itu dan berkata, 'Apakah yang telah kudengar tentang engkau? Berilah pertanggungjawaban atas urusanmu, sebab engkau tidak boleh lagi bekerja sebagai bendahara.' Berkatalah bendahara itu di dalam hatinya, 'Apakah yang harus kuperbuat? Tuanku memecat aku dari jabatanku sebagai bendahara. Mencangkul aku tidak dapat, mengemis aku malu. Aku tahu apa yang akan kuperbuat, supaya apabila aku dipecat dari jabatanku sebagai bendahara, ada orang yang akan menampung aku di rumah mereka.' Lalu bendahara itu memanggil satu demi satu orang yang berhutang kepada tuannya. Katanya kepada yang pertama, 'Berapakah hutangmu kepada tuanku?' Jawab orang itu, 100 tempayan minyak. Lalu kata bendahara itu kepadanya, 'Inilah surat hutangmu. Duduklah dan buatlah surat hutang lain sekarang juga, 50 tempayan.' Kemudian ia berkata kepada yang kedua, 'Dan saudara, berapakah hutangmu?' Jawab orang itu, 100 pikul gandum. Katanya kepada orang ini, 'Inilah surat hutangmu. Buatlah surat hutang lain, 80 pikul.' Bendahara yang tidak jujur itu dipuji oleh tuannya karena ia telah bertindak dengan cerdik. Sebab anak-anak dunia ini lebih cerdik terhadap sesamanya daripada anak-anak terang. Maka aku berkata kepadamu, ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur. Sebab jika mamon itu tidak dapat menolong lagi, kamu diterima di dalam kemah abadi. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Jadi, jika kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan harta sejati kepadamu? Dan jika kamu tidak setia dalam harta orang lain, siapakah yang akan menyerahkan hartamu sendiri kepadamu? Seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada mamon." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara dan saudariku terkasih dalam Kristus, kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada mamon. Pernyataan Yesus ini yang baru saja kita dengarkan dalam Injil mengingatkan saya pada satu seminar
tentang hidup mengabdi kepada Allah saja yang saya ikuti. Pemberi seminar beberapa kali menekankan pernyataan Yesus ini. Saya ketika mendengarkan itu hanya bisa mengiyakan bahwa memang benar, harus satu saja yang diabdi, yaitu Allah. Sebagai orang Kristiani, sebagai orang beriman, kita hanya mengabdi kepada Allah. Mammon atau apalah itu kita namakan, harta atau materi, bukannya tidak penting, tetapi mammon atau harta atau materi harus digunakan dengan maksud dan tujuan untuk memuliakan Allah. Mammon bukanlah tujuan, bukanlah goal yang mau kita capai, tetapi yang mau kita capai dan yang mau kita tuju adalah Allah satu-satunya. Saudara dan saudariku terkasih dalam Kristus, sebagai orang beriman, kita tentu mau terus menegaskan pada diri kita sendiri dan juga kepada orang lain bahwa kita mengabdi Allah saja. Dan pada saat yang sama, saya kira kita akan sepakat, saya dan Anda, untuk mengatakan bahwa hal ini tidak mudah untuk dijalankan. Bahkan sangatlah sulit untuk ini. Karena kita tahu ada salib yang akan menanti kita. Ada salib yang akan ada selalu di samping kita. Saya sering katakan ini ketika ada yang meminta saya, "Romo, bagaimana resepnya untuk menjalani ini, mengabdi kepada Allah saja?" Saya katakan demikian, berdoalah dan minta Tuhan agar setiap hari kita dikuatkan untuk fokus padanya dalam tugas karya kita. Apa maksud saya di sini? Maksud saya adalah bahwa kita kerjakan pekerjaan kita, tetapi kita tahu bahwa kita kerja sesuai kehendak Tuhan. Cara kerja kita, kerja keras kita, tetap sejalan dengan kehendak Tuhan Allah. Saudara dan saudariku terkasih dalam Kristus, mengabdi kepada Allah satu-satunya dan selalu membutuhkan beberapa sikap dasar hemat saya. Yang pertama, sikap iman. Kalau kita katakan bahwa kita mau mengabdi kepada Allah saja dan satu-satunya, tentunya pasti kita harus juga punya iman yang teguh padanya. Itu pasti. Sehingga menurut saya, sikap iman yang kokoh dan teguh harus kita punyai. Yang kedua, sikap cinta. Iman yang teguh dan kokoh mengandaikan kita punya cinta yang besar pada Tuhan. Cinta itu akan sangat terlihat bagaimana kita berelasi dengan Tuhan, bagaimana kita mau selalu mengakrabkan diri dengan Tuhan, bagaimana kita mau sungguh merenungkan sabda-sabdanya, bagaimana kita mau masuk ke dalam sabdanya dan mengerti, memahami. Cinta kita akan terlihat di situ, cinta kepada Tuhan. Yang ketiga, sikap setia dan berkomitmen. Kalau kita sudah beriman dan sungguh mencintai Tuhan lewat menjalankan segala kehendak-Nya, maka yang pasti kita akan berjuang untuk setia, kita akan berjuang untuk berkomitmen dalam hidup kita, hidup sebagai murid Tuhan, hidup sebagai orang Kristiani. Kita akan berjuang supaya kalaupun kita jatuh, kita akan sesegera mungkin kembali pada jalannya. Kita bertobat. Karena saudara dan saudariku, kesetiaan dan komitmen itu bukan berarti kita tidak bisa jatuh dalam keberdosaan. Kita tidak bisa jatuh dalam kelemahan manusiawi kita. Tetapi bagaimana kita selalu mau bangkit karena kita percaya pada Tuhan, pada kemurahan hatinya, karena cinta Dia pada kita, karena cinta kita pada Dia. Kita akan selalu mau berjuang supaya tidak jatuh. Yang keempat, sikap jujur. Iman yang teguh
cinta yang besar, serta kesetiaan dan komitmen akan menghantar kita pada sikap jujur dalam hidup kita sebagai orang beriman, terutama dalam karya hidup kita setiap hari. Kejujuran akan memaknai karya hidup kita. Kejujuran akan menemani kita dalam berkarya setiap hari. Yang kelima, sikap rendah hati. Kerendahan hati pasti juga akan ditunjukkan oleh mereka yang sungguh mengabdi hanya kepada Allah. Itulah kesempurnaan. Karena orang-orang yang rendah hati, mereka akan menyadari mereka tak berarti di hadapan Allah Sang Penciptanya. Saudara dan saudariku, tentulah tidak mudah untuk menghidupi kelima sikap di atas. Tetapi bukan tidak mungkin untuk dihidupi, sangatlah mungkin. Dan harus dicoba dijalani. Karena kalau tidak diusahakan dijalani, bagaimana kita tahu jatuh bangunnya untuk mengabdi pada Allah saja, bukan? Saya ajak Anda di hari Minggu biasa yang ke-25 ini, mari kita berjuang untuk selalu hidup mengabdi pada Allah saja. Ingat, kita anak-anak terang. Kita bukan anak-anak kegelapan. Ingat, kita tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Kita mengabdi kepada Allah saja, sedangkan yang lain-lainnya, apapun itu namanya, adalah sarana yang harus kita gunakan secara jujur dalam pengabdian kita kepada Allah. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Tuhan Yesus, terima kasih atas karunia-karunia-Mu kepada kami. Bantulah kami menyadari segala karunia-Mu, agar sungguh kami gunakan dalam mengabdi padamu dan melayani-Mu dalam segala tugas dan karya kami, apapun itu, agar kami sungguh berlandaskan pada kehendak-Mu dan ajaran-Mu. Jauhkanlah kami dari keserakahan dan egoisme. Tolonglah kami Tuhan. Amin. Mari kita minta berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama roh-Mu. Anda sekalian, keluarga Anda, segala usaha dan karya Anda dilindungi, dibimbing, dan diberkati Allah Tritunggal yang Maha Kudus, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara dan saudariku, salam dalam Samsakda, dan selamat menjalani hari ini. Jalanilah dengan senyum. Amin.